membuatnya. Cemilan ini juga sangat cocok buat ide jualan loh. Dijamin bakal laris banget. Tekan chopper lalu masukkan 350 gram daging ayam bagian dada. Chopper sampai halus ya. Kalau sudah halus, tambahkan irisan wortel dan daun bawang secukupnya saja. Tambahkan 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan bawang putih bubuk, 1 sendok teh lada bubuk, penyedap secukupnya, dan garam secukupnya. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam. Diaduk-aduk lagi. Tambahkan 150 gram tepung tapioka. Aduk-aduk terus sampai menjadi adonan. Kalau sudah selesai, sisihkan dulu. Sekarang siapkan kulit pangsit. Ini tidak dipakai semuanya ya. Satu bungkus ini ada 25 lembar kulit pangsit. Mungkin nanti hanya pakai 15 atau lebih. Kemudian kulit pangsit dipotong menjadi 4 bagian. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kalau sudah selesai, ambil 1 potongan kulit pangsit, lalu isi dengan adonan ayamnya tadi. Cukup isi setengah sendok makan saja ya. Lalu lipat tiap sisinya seperti di video. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, sampai adonannya habis. Pastikan sebelumnya tangan sudah bersih ya. Kalau sudah selesai, langsung panaskan minyak goreng secukupnya saja. Lalu tinggal digoreng deh pangsit isi ayamnya. Tapi ingat ya, api kompornya sedang cenderung kecil, supaya isiannya matang sempurna. Harus sering dibolak-balik supaya kulit pangsitnya tidak mudah gosong. Kalau sekiranya sudah matang kekuningan, angkat dan tiriskan minyaknya. Tekstur pangsitnya garing, gurih, renyah. Isiannya juga rasanya enak sekali dan matangnya pas. Aroma isiannya sedap sekali, bikin nagih banget. Sekarang siapkan mangkuk tinwal ukuran 350 ml. Lalu diisi dengan 2 sendok makan keju bubuk tiap mangkuknya. Tambahkan air panas sampai setengah mangkuk saja. Kemudian diaduk-aduk. Lalu masukkan pangsit gorengnya. Tiap mangkuk ada 10 pangsit. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh chili oil. Aduk-aduk sampai tercampur semua. Jika mau lebih gurih kuahnya, bisa ditambah kaldu bubuk rasa ayam ya. Dijamin makin mantap banget. Kalau untuk dijual, sesuaikan dengan modalnya saja. Selamat mencoba ya. Kalau kalian punya sedikit ikan sekitar 100 gram, dan 150 gram tepung terigu. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih halus. Tambahkan 100 gram ikan yang sudah di blender halus. Yang saya pakai ini ikan nila hasil mancingnya anakku. Hehe, tapi bisa kok pakai ikan jenis apa saja. Yang penting di blender sampai halus. Lalu tambahkan irisan daun bawang secukupnya. Tambahkan 8 gram penyedap atau 1 bungkus Royco rasa sapi. Tambahkan garam secukupnya saja. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Tambahkan air panas yang mendidih sekitar 150 ml. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar tidak ada yang menggumpal. Kemudian tambahkan 1 butir telur ayam. Masukkan 350 gram tepung tapioka. Aduk-aduk terus sampai menjadi adonan yang kalis. Adonannya sudah siap digoreng. Cetaknya cukup dengan sendok atau garpu saja. Lalu digoreng di minyak panas sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan minyaknya. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Aromanya wangi, sedap sekali. Udah gak sabar untuk mencoba mencicipinya. Pempek dosnya sudah matang. Sekarang saatnya membuat cuko pempeknya. Siapkan panci lalu masukkan 2 sendok makan asam jawa, 150 gram gula merah, lalu tambahkan bumbu halus 10 cabai rawit dan 5 bawang putih. Tambahkan garam atau penyedap secukupnya. Lalu tambahkan 300 ml air. Aduk-aduk sebentar saja, lalu biarkan sampai mendidih. Setelah sudah mendidih, jangan lupa koreksi rasanya. Jika masih kurang pas dengan rasanya, bisa kok ditambah garam lagi. Kalau sudah benar-benar matang, tinggal disaring aja deh.
Sekarang saatnya meracik ya bun. Siapkan mangkuk, lalu masukkan pempedos secukupnya saja. Lalu tambahkan potongan timun secukupnya saja. Terakhir baru deh disiram dengan kuah cukonya. Udah jadi deh pempek dos ikan ala-ala aku, hihi. Rasa pempeknya enak banget loh, apalagi dimakan dengan kuah cuko yang pedas asam seger. Banget makin mantap pol. Kalian wajib mencobanya ya, dijamin bakal ketagihan. Mau jualan apa? Karena semua bahan pokok sedang mahal-mahal. Sini aku ajarin ide jualan yang bahan-bahannya simple, membuatnya juga sangat mudah sekali. Dijual 1000-an per tusuk gak bakal rugi kok, tetap menguntungkan dan dijamin laris bang. Ceplok 3 butir telur kamu, lalu tambahkan penyedap dan garam secukupnya saja. Jangan lupa tambahkan irisan daun bawang supaya mantap. Tambahkan 100 ml air. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur semua. Tambahkan 150 gram tapioka atau sagu dan 100 gram tepung terigu. Aduk-aduk lagi sampai tidak ada yang bergerindil. Jika mau ditambah potongan sosis atau bakso juga gak apa-apa kok bun. Sekarang siapkan cetakannya. Ini adalah cetakan jeli bulat. Kalau kalian tidak punya cetakan jeli kayak gini, pakai loyang persegi juga bisa loh. Pakai yang bagian bawahnya saja, sedangkan penutupnya tidak perlu dipakai. Pastikan cetakan yang dipakai sudah food grade ya bun, atau tahan panas dan bisa dikukus. Karena tidak punya pengukus ukuran besar, jadi saya pakai wajan aja biar cetakannya muat. Letakkan cetakan di atas sarangan, sebelum dituang aduk-aduk dulu. Tuang pakai sendok makan sampai penuh di tiap lubangnya ya bun. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Kalau sudah selesai, langsung ditutup dan biarkan sampai matang. Kukus kurang lebih 6 menit saja. Setelah matang, angkat dari pengukusnya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, sampai adonan telurnya habis. Satu resep tadi jadi 3 loyang. Setelah sudah tidak panas, keluarkan dari cetakannya. Bisa pakai lidi, garpu, atau sesuka kalian saja ya bun. Aci telur kukusnya sudah jadi nih. Totalnya ada 102 biji. Kira-kira nanti jadi berapa tusuk ya? Siapkan tusuk sate, lalu tusuk satu persatu. Per tusuknya bisa dikasih 3 atau 4, sesuai selera aja deh. Lakukan dengan cara yang sama sampai selesai. Hasilnya dapat 25 tusuk. Jika mau dijual besok, bisa kok disimpan dulu di kulkas pendingin, tapi di wadah yang tertutup rapat ya. Sekarang kocok 1 atau 2 butir telur. Tambahkan sedikit kaldu bubuk rasa ayam. Masukkan beberapa tusuk ke dalam kocokan telur, balurkan sampai merata. Lalu goreng di minyak panas. Kalau bagian bawah sudah sedikit menguning, segera dibalik ya bun. Goreng sampai benar-benar matang kekuningan. Kalau sudah matang, angkat dan tiriskan. Sate aci telurnya siap makan nih. Tekstur bagian luarnya garing gurih, sedangkan bagian dalamnya kenyal-kenyal enak banget. Saran saya kalau mau dijual, baiknya per tusuk 3 biji aja, supaya untungnya banyak. Masukin di dalam plastik. Lalu tambahkan saus sambal secukupnya. Saus sambalnya encer saja bun, biar gak rugi. Hehehe. Sekarang yuk kita cicipin. Rasanya endulita banget. Yang suka jajan dan ngemil wajib coba resep. Cuma modal sepapan tempe ukuran kecil seperti ini, yang harganya cuma 5 ribuan saja, bisa disulap jadi ide jualan yang untungnya bisa mencapai 3 kali lipat. Lalu dibelah memanjang menjadi 2 bagian. Pastikan tekstur tempenya padat seperti ini ya bun. Kemudian dipotong-potong tipis seperti di video. Pastikan pisaunya tajam ya bun. Kira-kira segini tipisnya ya. Tapi kalau mau sedikit tebal juga gak apa-apa kok. Kita lanjut potong lagi sampai selesai. Dari tempe seharga 5 ribuan bisa jadi 20 potong kayak gini. Udah terlihat lumayan banget kan bun? Sekarang siapkan tusuk sate secukupnya, lalu tusuk tempenya seperti ini ya bun. Pelan-pelan saja biar tempenya gak mudah sobek. Nah, jadi deh sate tempenya. Lanjut buat lagi sampai selesai ya. Kurang lebih seperti ini ya bun hasilnya. Sekarang siapkan bahan-bahan lainnya. 250 gram tepung terigu dan 100 gram tepung tapioka. Tambahkan irisan daun bawang secukupnya. 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, garam dan penyedap secukupnya. Tambahkan kurang lebih 200 ml air. Lalu diaduk-aduk sampai jadi adonan kental.
Kira-kira seperti ini ya bun tekstur adonannya. Harus kental supaya nanti adonannya menempel di tempenya. Lalu celupkan tempe ke dalam adonan atau pakai cara seperti di video. Tinggal digoreng deh. Pastikan minyak sudah benar-benar panas ya bun, tapi api kompornya sedang saja ya. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kalau sudah matang kekuningan, angkat dan tiriskan. Enaknya dikasih nama apa ya bun? Sate mendoan atau sate tempe goreng? Dijual 1000-an per tusuk, dijamin bakal laris banget. Makan dengan saus sambal atau sambal kecap ini enak banget. Tapi kalau rasanya sih sama saja dengan tempe goreng seperti umumnya. Hehehe. Jadi gimana bun? Berani nyoba jualan kayak gini nggak? Dijamin pasti laku kok. Dari tempe mentah seharga 5 ribuan, bisa jadi 20 potong atau lebih. Untung banyak banget kan bun? Terima kasih ya sudah menonton video ini. Kalau suka dengan ide resep jualannya, silahkan dicoba ya. Kira-kira nanti buat ide jualan apa lagu ya bun? Tulis di kolom komentar aja ya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.